Halo, jumpa lagi dalam Echo Design and Build Channel. Kemarin terakhir kita telah belajar bagaimana cara menginput import dari objek ya, furnitur ke dalam rumah 3x7. Kita masih belajar ukuran rumah ini. Kalau teman-teman ketinggalan belajarnya, mulai dari awal kita belajar mulai dari denah ya di AutoCAD, membuat 3D-nya sampai ke akhirnya ini mengimport dari file SketchUp dari objek-objek furnitur ya. Dan di sini kita coba belajar sendiri bagaimana cara membuat furnitur sendiri ya. Di sini kemarin kita ada contohkan baru bentuk kasarnya ya, lemari ukurannya berapa, sama kitchen set. Kita belajar yang lemari dulu, yang mudah dulu ya. Kalau lemari ini kemarin ukurannya kita sudah coba ukuran ini ya, ini buat ngecek 1,5 kali dari sini ke sini 0,4, karena ini luasan rumah kecil jadi kita bikin lebarnya kecil saja ya teman-teman. Nah ini supaya untuk mempermudah kita memutar-mutar posisinya ya untuk menyetelnya, nanti kita ada bagian-bagian yang kita hilangkan ya. Di sini kita hide dulu, kayak misalnya yang ini ya, mungkin ini aja, dinding sama ini aja ya. Kalau misalnya dia mengganggu kan nanti posisi view-nya jadi agak susah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita begini, nah kita misalnya kita mau cari view-nya yang mudah dijangkau nanti buat milih lemarinya ya, waktu menggambarnya jadi lebih mudah itu. Jadi ini kita posisikan dulu seperti ini, baru kita hide ininya ya, yang kita pilih ini kita hide. Nah ini kan sudah ada ya. Kita bikin aja view baru, misalnya scene baru itu, maksudnya scene baru nih, scene 15. Nah di sini juga kalau misalnya di kitchen setnya juga nanti kita pilih juga gimana supaya lebih mudah ya. Misalnya kita bikin begini ya, nah seperti ini kita paskan view-nya, baru kita bikin scene-nya gimana, seperti itu. Nah ini kita ke view lemarinya dulu ya. Jadi kalau lemari ini kan ini karena tadi lebarnya 1,5, rencana mau kita bagi 3 di sini. Nah untuk itu kita harus membuat ininya dulu ya. Ini kita pilih dulu, kita klik aja 2 kali. Kalau misalnya begini kan kita klik aja 2 kali objeknya, karena kemarin kita sudah group. Nah, kalau misalnya mau diulang lagi bisa dilihat di video sebelumnya. Nah ini kita bikin aja offsetnya ini ya, ini offset dari plane ini kita bikin aja 0,01 atau 1 cm ya, karena di sini saya pakai satuan meter. Jadi mulai dari AutoCAD sampai ke SketchUp saya pakai satuan meter biar lebih mudah. Nah di sini ada nanti kita bagi 3 ya di sini. Nah ini kita bagi 3 ini. Nah ini berapa panjangnya semua, panjang totalnya bisa kita coba ukur. Tadi 1,5 ya, ini 1,48. Kalau 1,48 bagi 3 berarti ini 1,48 bagi 3, 0,493, bikin aja 0,5 ya. Jadi ini kita bikin aja sini 0,5 misal. Misalnya dari sini ke sini 0,5 ya. Misalnya 0,5. Nah ini ada tanda endpointnya, ini yang tadi garis yang kita baru bikin. Nah ini kita tandain di sini sampai ke bawahnya ya. Ngikutin yang biru ini. Nah ini nanti ini otomatis yang di sini sudah terbelah juga teman-teman. Nah yang di sini dia
sudah terbelah jadi berdiri sendiri, kita kasih lagi di sini pas di midpointnya. Nah itu ada midpoint, ada tanda midpoint, itu tinggal kita tarik ke bawah seperti begitu. Nah, setelah itu kita tinggal bikin offset lagi aja. Kita bikin offset misalnya seperti tadi juga, bikin 1 cm aja ya, 0,01. Nah, kalau teman-teman mau lengkapin mudah aja ya, ini 0,01 juga. Nah yang ini kita usahakan nggak usah di nggak usah di ini ya, nggak usah di kita bolongi langsung. Nanti di sini kita kasih pintu kaca nanti. Jadi kita kasih seperti ini. Ini kan tadi tebalnya 0,4 ya. Tebalnya tadi 0,4. Kita bikin aja 0,39 ya. 9 ke arah sana. Jadi kalau dilihat seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini rencana mau kita kasih lemari gantung yang baju ya, pakaian. Kalau ini misalnya mau kita bolongi bisa, tapi kalau saya biasanya kalau misalnya ini memang mau dijadikan lemari full, saya tinggal kasih tuh, mundurkan ini ke belakang. Nah ini mundurkan di sini, anggap aja 0,1 ya. Ini juga sama 0,1, terlalu jauh, maksudnya 0,01. Yang ini juga sama. Nah, seperti begitu. Jadi ini lemari biasa. Kalau misalnya teman-teman mau ganti, misalnya di sini kasih laci bisa juga. Misalnya di sini ya, atau di sini kita kasih laci misalnya. Bikin saja 20 cm misalnya. 0,2 ya. 0,2 20 cm. Nah, ini tinggal kita tarik. Misalnya jaraknya juga 0,1, ini buat misalnya ada laci lagi di atasnya, kita bikin 0,01. Nah mulai dari situ kita tarik aja garis ngikut yang hijau ini ya. Nah ini bisa kita pilih juga. Nah seperti begini, mudah teman-teman. Tuh tinggal kita tarik, mundurkan sampai ke sini. On face, kita pilih on face itu ya, ada tanda on face. Jadi dia selevel sama itu. Ya misalnya kurang lagi, misalnya mau dibikin lagi lemari di sini, laci, bisa tinggal tambahin ya. Kalau teman-teman mau bikin lengkap sama 3 dimensinya ya tekniknya kurang lebih sama, tinggal tarik-tarik seperti ini aja kalau di SketchUp. Kalau di AutoCAD mungkin kita perlu ukurannya ya. Tapi memang lebih teliti kalau AutoCAD. Seperti gitu. 0,2 misalnya sama ya. Nah, ini tadi midpointnya di sini ya. Kok jauh sekali. Coba kita ulang. Ini dari sini ke 0,2. Oh memang di sini ya. Karena dia tampaknya perspektif begini ya, jadi kelihatan lebih tinggi. Nah kalau misalnya mau ditambahin lagi pembatasnya di sini ya, kita bikin 0,01 aja ya. 1 0,01, lalu kita garis ke sana, ikutin yang hijaunya. Nah, seperti begini teman-teman, mudah saja sebenarnya. Ini kalau mau mau di bagian tampak depannya aja kalau yang teman-teman bikin. Jadi tinggal tarik-tarik saja ya, seperti press pull istilahnya kalau di AutoCAD ini, seperti press pull.
selanjutnya kita bikin lemari di sini yang buat lemari gantungnya. Kita pakai rectangle dulu, nanti kita group ya. Khusus jadi dia mau dibikin berdiri sendiri, nanti beda sama di luar lemari grupnya. Jadi kita bikin seperti ini. Saya bikin rectangle dulu, baru kita group. Ya, ini kita offset, jadi ini rencana kita bikin seperti daun bingkai, nanti di tengahnya dikasih kaca. Nah seperti ini kita press and pull, tarik. Bagian ini kita bikin kaca. Kita samakan aja pakai apa itu layar kaca itu ya. Jadi tinggal kita move aja ya, nanti rata sama posisi di yang ada itu. Ya, rata seperti ini. Ya, teman-teman nanti mau tambahin untuk ininya kita bisa hide dulu dalam pintunya, kita bikin gantungan di dalam bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tambah, nanti kita tinggal tambah objek, import objek ke berupa pakaian ya, biasanya tinggal kita download di 3D warehouse nya SketchUp. Nah ini kita bikin dulu lingkaran, cara bikinnya berapa nanti. Nah ini karena contoh aja ya, nah, aja ukurannya terserah teman-teman aja. Nah kita tinggal kita grup, baru kita press and pull ini ya, lingkaran tadi ke sini ya. Nah ini kita sudah lihat posisinya seperti begini ya. Selanjutnya kita tinggal kasih material-material aja ya. Tapi di sini nanti saya usahakan pakai cermin juga. Nah, ada cerminnya nanti. Ya. Nah, kalau dilihat-lihat ini posisinya seperti ini. Jadi sederhana teman-teman, tinggal teman-teman praktekkan aja sebenarnya. Yang perintah-perintah yang sering dipakai seperti press pull, rectangle. Nanti kalau misalnya kita mau bikin objek sendiri, kita tinggal group, misalnya daun pintunya, misalnya gunanya itu biar bisa di apa namanya, biar bisa dibagi ya nanti ininya, bisa maksudnya bisa dibikin swing, misalnya daun pintunya bisa nanti misalnya seperti bisa terlihat terbuka begitu. Nah itu tinggal nanti pas di rendernya nanti teman-teman atur. Nanti untuk sisanya mungkin dilengkapin di ininya ya, bagian-bagiannya seperti handle-nya ya, terus dilengkapi juga sama materialnya juga begitu. Nah ini sambil kita apa namanya, pikirkan bagaimana bentuknya ya, materialnya nanti diaplikasikan, nanti tinggal teman-teman mau bagaimana bentuknya, tinggal kita ini ya, tinggal kita aplikasikan materialnya yang kita pilih ya.
Jadi di sini kita tinggal kasih material di sini nanti kita kasih material buat ini material buat lemarinya ya, tinggal kita kasih seperti ini. Ada material buat kategori. Di sini ada material wood laminate. Nah, di sini kita tinggal kasih misalnya kurang besar ya. Nah ini misalnya ini ada parket apa macam-macam. Misalnya ini kita mau kasih material ini ya. Ini dia sudah keset sendiri ya, reflection apa yang lainnya. Nanti tinggal kita ini aja kita terapkan di sini. Kalau misalnya teman-teman mau kasih cermin juga bisa juga nanti di sini. Cermin berarti dia di cermin gelas gitu. Sepertinya bukan di glass ya, kita pakai yang metal aja kali. Metal di sini ada macam-macam ya, kita cari yang bisa mengkilat seperti itu ya, yang cermin ya. Nah misalnya ini silver polish, ini kita ganti aja nanti cermin di sini. Cermin misalnya ini dia reflectionnya kita fullkan aja, terus ini iornya kita tinggikan aja sampai full, misalnya 100%. Nah ini iornya, ini reflection ior ya. Itu tinggal kita terapkan posisinya ada di mana ya, kayak misalnya ini ya, ini kita tutup dulu. Misalnya mau dikasih cermin di sini ya, kita tinggal kita kasih sini ya, 0,05 misal. Nah ini mau kita kasih cermin di sini, kita mundurkan aja misalnya 0,005 ya. Nah di sini ada 5 mili, kita kita mundurkan, nanti tinggal kita terapkan seperti begini. Nah ini kan ada cermin di sini ya, tinggal kita beginikan saja. Nah seperti begini. Nah kalau misalnya teman-teman mau terapkan yang tadi itu, yang sisanya itu yang mana tadi, wood, kayu ya, ini seperti ini. Nah ini kita tinggal kasih aja di sini, ini tinggal kasih aja di sini. Misalnya di sini kita kasih di sini, atau di sini juga. Nah, kalau ini mungkin kita pilih dulu yang ini ya, sekitarnya.
Nah ini misalnya ditambah ini, tambah ini ya. Ini kita kasih cuma kita kecualikan ini ya, kita pencet kontrol ini shift ya. Nah ini jadi kita kasih semua. Nah ini juga yang di dalam sini biarin aja putih deh, seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya di render nanti bisa teman-teman lihat. Satu lagi mungkin kalau misalnya ini kita nanti kasih pegangan di sini ya. Kita kasih pegangan, misalnya kita kasih ya ukuran berapa ya, 0,01 0,02 misalnya begitu. Nah ini misalnya mau kita kelompokkan, kita kasih jadi comb ya, pegangannya itu tinggal kita apa namanya, grup. Ini bisa kita grup, nanti kita grup. Nah ini kita grup, terus kita pilih ya, kita extrude aja misalnya berapa ini, 0,02 misalnya. Baru kita pilih misalnya ini ya, misalnya dia materialnya sama seperti ini. Nah tinggal pilih ini ya, ini kita tekan sample paint, baru kita pilih ini, kiri semua. Nah kita begini, nanti tinggal teman-teman perbanyak aja ya. Misalnya ini mau kita tempatkan di sini ya, kita tempatkan di tengah misalnya. Ini misalnya ini, jadi kerjanya memang ya begini, memang harus strategis, praktis ya. Ini tinggal kita ubah, pindah sini di midpointnya. Nah ini misalnya kita ubah di sini, kita move aja ya, misalnya berapa senti, 0,05 misalnya. Nah di situ misalnya kita juga perlu handle nanti di atasnya, tinggal kita copy aja. Nah paste in place, kita tinggal kasih di sini, kita rotate ya, begini ya. Nah tinggal kita pindahkan di mana tempatnya kira-kira pas. Misalnya di sini bisa seperti itu ya. Nanti tinggal kita edit, copy, edit, paste in place. Misalnya mau kita tempatkan di sini ya. Kita tempatkan di sini. Sorry, ini nggak pas betul. Nah seperti itu. Misalnya kita geser, nggak usah terlalu jauh. Misalnya seberapa ya, 0,02. Nah seperti itu. Ini misalnya ini kita copy juga, kita tempatkan seperti ini, kita geser ke sini. Jadi kalau kayak penempatan ini misalnya kelihatan kurang bagus, nanti teman-teman bisa geser-geser aja ya. Nah seperti gitu. Misalnya ini terlalu tinggi tiga-tiganya ini ya, kita bisa geser tiga-tiganya. Kita kontrol, tinggal kita geser. Misalnya
seperti ini, kita agak turun ke bawah sedikit misalnya seperti gini bisa juga. Nah ini kan jadi kelihatan gini. Kalau misalnya kita tempatkan di unhide all ya, misalnya kita bikin ini baru ya, bikin view baru, jadi nanti kita bisa render di sini termasuk sama kasurnya. Nah, kayak gitu. Jadi untuk fokus di sini aja bisa. Mungkin begitu aja teman-teman. Kalau bikin lemari sederhana ya, misalnya kita mau bikin bolongannya juga bisa juga. Ini juga bisa sebenarnya. Untuk lacinya juga bisa dilengkapi seperti tekniknya seperti yang tadi. Tinggal kreativitas teman-teman aja menggunakan perintah dari SketchUp. Mungkin untuk pelajaran yang ini mungkin untuk membuat furnitur lemari custom ya, mungkin seperti begitu saja ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih telah menonton. Keep learn, keep kreatif.